Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ataupun kondisi saat ini di RSPI Sulianti Saroso, ada rekan kami Maria Gerarda yang akan mengabarkan untuk Anda. Maria, silakan. Baik Ana dan juga pemirsa, mengenai penanganan pasien yang terjangkit virus corona yang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi di Dr. Sulianti Saroso bertempat di Sunter, Jakarta Utara. Hingga saat ini penanganan terus dilakukan secara intensif dan tadi juga Menteri Kesehatan mengunjungi tempat ini untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi pasien. Dan dikabarkan bahwa pasien dirawat di dalam ruang isolasi dan dalam kondisi yang cukup membaik hingga saat ini. Dan tadi juga dari Direktur Utama Rumah Sakit ini yaitu Bapak Muhammad Syahril juga mengatakan bahwa perawatan intensif terus dilakukan dan dirawat dalam ruang isolasi dan terdapat sejumlah area atau zona di mana yang pertama zona merah yang merupakan zona infeksi, kemudian ada zona kuning dan juga hijau, dan zona hijau ini merupakan zona non infeksi, berarti merupakan jarak aman dari tempat ruang isolasi tersebut. Sementara juga tadi Menteri Kesehatan menyampaikan atau menjelaskan bahwa masyarakat jangan panik dan tetap lebih berfokus terhadap bagaimana menjaga daya tahan tubuh, karena pada dasarnya penularan virus corona ini tidak dapat semua orang dengan mudah terinfeksi apabila memiliki kondisi tubuh yang baik. Dan juga pemirsa, berikut kami hadirkan pernyataan dari Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso pada saat bertemu dengan Dewan Pers tadi. Positif tadi. Nanti setelah 5 hari bisa ulang negatif, ya 2 kali baru boleh ulang. Berarti negatif tinggal nunggu hasil. Pak, berarti gini Pak, tadi kan proses tracking, proses tracking kan akan dilakukan oleh pemerintah. Dari pihak rumah sakit siap Pak untuk melakukan misalnya nanti pemeriksaan tes kepada orang-orang yang di tracking itu? Pemeriksaan tesnya oleh Litbangkes, bukan oleh rumah sakit. Tapi kalau misalnya nanti Harus siap. harus siap. Semuanya sudah disiapkan ya Pak? Pak, kalau 2 orang yang negatif itu bukan orang Depok itu kan? Bukan lain. Warga negara Indonesia tapi ya Pak ya? Dua-duanya ya Pak? Udah bisa dipulangkan atau masih bisa? Tunggu sekali lagi hasilnya. Berarti ada 2 kali pemeriksaan. Hasil itu berapa lama kapan Pak? Kenapa? Keluarnya kapan Pak? Yang hasil kedua? Mungkin nanti siang atau besok pagi ya. Nanti siang atau besok pagi? Kedua ya. Pak Dokter, yang pertama kali tertular ini yang usia 64 atau yang 30? 31. Tadi udah disebut tuh. 30 yang anaknya dulu kan. Anaknya dulu yang Karena yang kontak sama orang tadi kan anaknya dulu. Pak, ada nggak sih kayak himbauan kan untuk, tadi saya lihat kan untuk petugas di rumah sakit juga menggunakan masker. Ini kan berbeda dengan pernyataan Menkes bahwa kemudian kalau misalnya ada zona-zonanya gitu Pak. Ada nggak Pak? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan... Jadi ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau, bahkan ada zona biru di sini. Sudah ada protapnya. Jadi kalau udah masuk zona merah itu nggak boleh tawar-menawar lagi, harus sudah. Kalau berada di dalam lingkungan Kalau di rumah zona sakit, hijau kita aman-aman, nggak usah pakai. Ini zona apa Pak? hijau. Ini hijau ini kan Ini stres. artinya jarak berapa? Pak, untuk jaraknya Radiusnya berapa Pak? Jarak amannya? Radiusnya berapa meter Pak? Kita melokalisir aja, memblok. Memblok. Amannya berapa? Radius aman. Kira-kira radius meternya. Tuh, tadi kan Lingkupnya. droplet ya. Droplet. Kira-kira berapa sih kalau orang batuk bersin kira-kira? Nah gitu ya. Pak, lokasi tempat isolasi ini cukup jauh Pak sama dengan maksudnya tidak akan berdampak dengan pasien-pasien yang lain yang di Oh sini. tidak, sudah standarnya sudah ada ya. Pak, untuk skema misalnya rujukan Pak, untuk misalnya ada masyarakat yang mempunyai gejala-gejala seperti itu, seperti apa nih Pak mekanismenya? Mungkin dari rumah sakit kemudian rujukan sampai ke rumah sakit. Jadi gini ya, supaya dikasih tahu ya. Jadi seluruh rumah sakit di Indonesia ini, termasuk KKP yang pintu masuk, begitu ada kriteria, satu adalah orang dalam pemantauan ODP, yang kedua adalah pasien dalam pengawasan, maka untuk yang pasien dalam pengawasan itu kriterianya begini: batuk, pilek, demam, dan dia ada kontak plus kontak atau dia habis berkunjung ke suatu daerah yang endemis tadi, maka dia wajib untuk dirujuk ke sini. Kalau dia terlanjur ke rumah sakit swasta dulu, rumah sakit swasta udah tahu dia nggak akan mau merawat karena risikonya sangat. Berarti dapat rujukan dari Ya, swasta. masuk ke sini langsung masuk ruang. Pak, yang 2 negatif itu dapat rujukan dari swasta Pak? Kenapa? Dari rujukan. Ya, rujukan semua rujukan sini, ya. Sudah?
Ya, pemirsa, dalam perjumpaan dengan awak media tadi juga Menteri Kesehatan Dr. Terawan juga menjelaskan mengenai bagaimana penelusuran, upaya penelusuran atau tracking bagi orang-orang yang beberapa waktu lalu juga bertemu dengan kedua pasien yang merupakan ibu dan anak. Selain itu juga informasi mengenai rumah mereka, di mana dalam rumah tersebut anggota keluarga tersebut terdapat 4 anggota keluarga dan 2 lainnya selain ibu dan anak ini tidak terpapar virus corona, di mana tidak mengalami gejala-gejala seperti yang dialami oleh ibu dan anak ini. Namun mereka juga masih dalam proses seperti apa penanganan juga dari RSPI ini. Mereka dipantau juga seperti apa kondisi kesehatan mereka, namun dipastikan mereka secara berkala untuk terus mendapatkan perawatan juga dari RSPI. Selain itu juga pemirsa, kembali kami kabarkan bahwa Menteri Kesehatan menghimbau bagi masyarakat untuk tidak panik dan lebih mengutamakan bagaimana menjaga daya tahan tubuh pada saat bertemu orang dan juga berada di tempat umum, karena tidak semua orang dapat dengan mudah terpapar virus corona ini. Demikian. Kenana. Maria, mungkin saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi. Kalau tadi Menteri Kesehatan menyampaikan ada 4 orang di dalam rumah, tapi tadi juga Wali Kota Depok menyampaikan bahwa di dalam rumah ada 3 orang. Jadi informasi kemudian sejauh ini yang diperoleh mungkin dari RSPI Sulianti Saroso, ada berapa orang sebenarnya di dalam rumah pasien yang positif terinfeksi virus corona di Depok? Baik, anak kami memang belum mengkonfirmasi mengenai informasi ini, tapi yang kami dapatkan informasinya dari Menteri Kesehatan Dr. Terawan yang menyatakan bahwa ada 4 anggota keluarga dalam rumah tersebut dan 2 lainnya masih penanganan intensif juga, namun tidak dirawat di rumah sakit ini. Seperti itu, Kenano. Maria, tadi juga kami mendapatkan informasi dari Depok bahwa ada 1 orang penjaga rumah yang kemudian sudah dijemput dilakukan proses evakuasi menggunakan mobil ambulans. Apakah ada informasi juga dari RSPI sendiri? 1 orang ini apakah akan dibawa menuju ke RSPI Sulianti Saroso untuk mendapatkan perawatan ataupun penanganan? Baik, Ana, saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi mengenai informasi tersebut karena hingga saat ini pihak rumah sakit belum memberikan kabar mengenai hal itu. Namun tentunya tadi dari Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi di Sunter Jakarta Utara ini terus memastikan bahwa semua persiapan di rumah sakit ini sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, karena Rumah Sakit Penyakit Infeksi ini merupakan salah satu rumah sakit yang dipercaya dari 3 rumah sakit lainnya di Jakarta yang dipercaya untuk menangani virus corona, dari juga ada 100 rumah sakit lainnya yang ada di Indonesia. Jadi sementara untuk hingga saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi mengenai informasi tersebut, namun akan kami konfirmasi kembali kepada pihak rumah sakit. Demikian, Kenana. Baik, Maria Gerarda, ditahan dulu informasinya. Kami masih akan kembali menghubungi Anda sesaat lagi. Usai jeda, pemirsa, Breaking News TV One masih akan hadir.